pagi sahabat, selamat berjumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Rabu 31 Agustus 2022. Tema kita adalah pemulihan. Kita baca di dalam Mazmur 126 ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sahabat, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, pertolongan, kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun sahabat, untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan ada syaratnya. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya beroleh pemulihan. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat, merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dari rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan yang ada dalam diri kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kerendahan diri juga berarti menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang yang rendah hati dikasihaninya. Oleh karena itu sahabat, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan dan mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan hadir, di situ pasti terjadi manifestasi kuasa. Ada pemulihan, perubahan, kelepasan, kemenangan, pertolongan, dan mujizat. Sebagai contoh sahabat, ketika tabut Tuhan berada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, maka terjadilah pemulihan secara luar biasa. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Saat Obed-Edom menghormati hadirat Tuhan dan menempatkan dia sebagai yang terutama dalam hidupnya, semua Tuhan tambahkan. Dan seketika itu, kehidupan Obed-Edom sekeluarga menjadi buah bibir di seluruh negeri, alias menjadi kesaksian. Bahkan berita tentang keluarga ini sampai ke telinga Raja Daud. Hal ini selaras dengan pernyataan pemazmur di dalam Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Juga contoh lain sahabat,
yang terjadi pada wanita 12 tahun mengalami pendarahan. Dia mengalami pemulihan. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Kristus dengan segala hal yang diperbuatnya, sehingga timbullah imannya, sehingga ia berani berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Nah sahabat, karena tindakan imannya ini, perempuan itu pun sembuh total dari sakit pendarahannya. Begitu juga tentang kisah 10 orang kusta. Di dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 14 ditulis demikian. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sahabat, mengapa Kristus tidak terlebih dahulu berkata kepada 10 orang kusta itu, "Sembuhlah engkau"? Melainkan ia langsung menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Padahal mereka belum mengalami jamahan tangannya. Nah, disinilah tantangannya. Kristus tahu benar bahwa mereka perlu bertindak dengan iman. Artinya, mereka mau taat akan apa yang diperintahkannya. Alkitab tidak mencatat bahwa orang-orang kusta itu bertanya terlebih dahulu kepada Kristus bagaimana mereka bisa menghadapi imam-imam, padahal mereka belum sembuh. Namun sebaliknya, mereka bertindak dan berjalan menghadap imam-imam. Mereka taat akan perintah Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah sahabat terkasih, kita patut bersyukur pagi ini. Firman Tuhan begitu indah kita terima. Kita harus percaya bahwa di dalam kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Allah yang memulihkan segala aspek dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami pemulihan itu. Kita akan menikmati pemulihan itu. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pagi ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami taat akan perintah-Mu, ketika kami belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau, Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.